ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Yang terhormat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Profesor Dr. Muhammad Fauzi MAG, yang kami hormati Kepala Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Dr. Abdel Dadang Abdullah MAG, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah MC dan Public Speaking Siti Febrindasari SPMA, yang kami hormati Ketua Seminar MC dan Public Speaking Saudari Amirul Hidayah dan teman-teman peserta yang hadir pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, saya, Fadilah Harunisa dan rekan saya, Tina Munia, selaku Master of Ceremony, mengucapkan selamat datang dalam acara seminar MC dan Public Speaking yang berjudul Navigating the Digital Era, Broadcasting and Time Management for Today Youth. Kami, selaku Master of Ceremony pada hari ini, dilaksanakan pada 29 Mei 2024 di Taman Dakwah, akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembuka. Acara yang kedua, bacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga yaitu sambutan-sambutan. Acara keempat, pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Acara yang kelima yaitu pembacaan doa. Dan acara yang terakhir penutup. Yang pertama, pembukaan. Supaya acara ini berjalan dengan lancar, adalah kita harus buka acara ini dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Dina Kurnia Amelia. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil anfali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Seminar MC dan Public Speaking kepada Ibu Amirul Hidayah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang terhormat Bapak Kepala Jurusan dan para dosen Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, serta para peserta seminar yang kami banggakan. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat melaksanakan acara seminar pada hari ini dengan lancar. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Hadirin yang saya hormati, pada seminar kali ini kami dari konsentrasi Public Relation mengadakan acara terkhusus yaitu seminar dengan tema Navigating the Digital Era, Broadcasting and Time Management for Today's Youth. Nah, di seminar ini kami bermaksud untuk supaya terkhusus para mahasiswa
jurusan komunikasi dan penyiaran Islam agar lebih mendalami, agar lebih mengenal apa itu broadcasting dan manajemen. Kemudian saya ucapkan terima kasih untuk para tamu undangan yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri seminar pada hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih pula kepada dua narasumber hebat kita yang telah berkesempatan untuk mengisi seminar pada hari ini. Kemudian tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak pula kepada para peserta seminar yang telah hadir dan melancarkan serta mensukseskan acara seminar hari ini. Semoga dengan diadakannya seminar kali ini dapat bermanfaat untuk panjenengan semua. Mohon maaf jika ada banyak hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan seminar pada hari ini. Saya mohon maaf dari saya sebagai ketua panitia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan banyak terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ketua Panitia. Hadirin yang terhormat, tibalah kita pada acara inti seminar hari ini. Acara ini akan menghadirkan pembicara-pembicara yang aktif di bidangnya untuk membahas tema Navigating the Digital Era, Broadcasting and Time Management for Today World secara mendalam. Sekarang, mari kita serahkan acara ini kepada moderator kita, yaitu yang Sayyidah Tunisa. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatannya. Di sini saya berbiasa berkontribusi selaku moderator pada acara seminar kali ini. Sebelumnya, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu sehat dan baik hati. Seminar kali ini kita akan membahas terkait keresahan bagi para mahasiswa yang sibuk dalam kuliah, yang sibuk dalam organisasi, dan mereka keteteran untuk mengatur waktu mereka. Nah, seminar kali ini bertemakan Navigating the Digital Era, Broadcasting and Time Management for Today's World. Seminar ini akan memberikan wawasan mendalam kepada kita tentang bagaimana sih cara mengoptimalkan penggunaan teknologi broadcasting sambil mempertahankan keseimbangan hidup dalam mengatur waktu. Nah, seminar kali ini akan dibahas bersama para narasumber kita. Narasumber pertama ini beliau merupakan direktur dari MDSNF UIN Wali Songo Semarang. Beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita yang pertama. Nah, tidak kalah kerennya, yang kedua, narasumber kita yang kedua ini yang merupakan kru dari Wali Songo TV UIN Wali Songo Semarang. Beliau juga aktif di berbagai organisasi. Beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kedua kita, yakni Kak Kaswati. Baiklah, narasumber kita sudah hadir bersama kita untuk sesi pertama. Materi akan disampaikan oleh Kak Dinda. Beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kepada Mbak Lutfia, pada moderator atas sambutannya, dan teman-teman yang sudah memberikan waktunya kepada saya dan juga mungkin teman saya, sehingga kita bisa berbagi lah sharing pada pagi hari ini gitu. Nah, ini emang cukup sangat amat harusnya emang mahasiswa ini ya Mbak lebih ngerti tentang gimana sih time management gitu. Mungkin nanti untuk detailnya secara teori jelas akan disampaikan sama Mbak Gus. Tapi nanti saya lebih ke sharing session aja bagaimana caranya saya mengatur gitu atau time management yang biasanya saya lakukan gitu. Nah, untuk yang pertama mungkin sering banget pada tanya nih, kenapa sih kok time management itu penting? Kenapa mengatur waktu itu penting gitu kan? Nah, sebenarnya mengatur waktu sendiri itu kalau buat anak muda ya apalagi itu tuh tujuannya untuk biar hidup kita itu juga terarah gitu, terstruktur, katakan gitu. Karena kadang kita suka bingung nih kayak aku hari ini mau ngapain ya, aku hari ini mau ngapain. Nah, itu makanya kenapa kita harus punya mindset bahwa
waktu itu penting, atau mungkin banyak juga orang-orang yang bilang waktu adalah uang ya, karena memang seperti itu gitu. Dan saya kenapa kalau misal kayak ada pemoloran atau gimana itu kita harus lebih ke memikirkan yang lain. Mungkin teman kita waktunya tuh sangat berharga, jadi kita harus saling menghargai waktu masing-masing gitu. Nah untuk yang sering banget ditanyain juga, gimana sih tantangannya buat biasanya anak muda zaman sekarang itu kalau mau mengatur waktu atau time management gitu ya. Sebenarnya tantangan yang paling utama itu adalah zaman kita sendiri gitu, terutama di teknologi. Kadang-kadang dengan adanya teknologi yang sangat amat canggih saat ini, kita jadi suka bingung nih sama skala priority gitu. Kita bingung nih, kadang kita apalagi jam tidur ya terutama. Kita suka tiba-tiba scroll sosmed gitu sampai malam, akhirnya jam tidurnya sampai tengah malam, dini hari bahkan nonton drakor dan lain sebagainya. Nah itu yang akhirnya membuat kita jadi nggak punya ini rencana hari ini mau ngapain, karena udah buyar dulu nih. Misal kayak di hari itu harusnya kita pagi ada tugas ini, tapi ternyata karena kita bangunnya kesiangan, akhirnya tugasnya nggak bisa. Nah itu juga akhirnya yang menjadi tantangan buat anak-anak muda zaman sekarang, supaya lebih bagaimana sih kita bisa mengatur ya dengan cara manage hidup kita juga gitu. Kayak manage uang juga bersama sama dengan manage waktu kayak gitu. Nah terus kalau untuk strateginya, kalau dari saya pribadi, biasanya saya sering banget nih mengalami yang namanya tabrakan gitu, jadwalnya schedule-nya suka tabrakan, apalagi deadline. Nah itu yang katakan emang paling beresiko banget itu adalah ketika deadline atau kita punya tanggung jawab yang akhirnya tabrakan gitu. Nah itu yang kita lihat dulu nih prioritasnya. Katakan misal kita punya deadline harus bikin proposal yang udah ditunggu sama klien kayak gitu, atau sama sponsor. Nah itu otomatis kan kita harus prioritaskan gitu, karena memang kita bentuknya kerjasama. Nah itu yang akhirnya mau nggak mau ya harus selesai di situ juga kayak gitu. Nah kalau saya itu tipsnya adalah dengan pakai Google Calendar. Kan setiap mahasiswa pasti punya Google Calendar ya. Nah kalau saya itu pakai Google Calendar, terus saya bikin timeline setiap hari. Jadi at least seenggaknya saya apa aja sih yang mau aku kerjain di hari ini, dan nanti udah di checklist gitu. Misal aku hari ini even mau nyuci aja itu juga aku tulis. Jadi supaya dia kayak kita tahu, oh aku hari ini kayak mau nyuci, aku hari ini mau ke sini. Nah itu supaya lebih terarah aja, terstruktur aja gitu. Supaya anak-anak muda sekarang bisa ngapain sih kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kayaknya hidupnya berantakan banget dari sana ke sini, nah mungkin bisa diatur dengan bikin timeline itu. Itu salah satu tips yang menurut aku semuanya, kalau misal kayak teman-teman juga tanya di orang-orang mungkin orang-orang kerja, pasti mereka juga pakai itu, karena memang nanti di dunia kerja prioritas kalian tuh benar-benar sangat dipertanyakan gitu, apalagi sama pekerjaan gitu. Mungkin itu aja kali ya, dan nanti kita lebih ke sharing aja sama teman-teman yang mau ditanyain apa tentang time management ini gitu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Berdata. Baiklah, beri tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber pertama kita yang telah memaparkan materinya yang luar biasa inspiratif ya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan bisa teman-teman siapkan di sesi yang selanjutnya. Tanpa berlama-lama, marilah kita sambung dengan narasumber yang kedua kita, yakni Kakak Swati Putri. Beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih moderator atas waktunya. Kita sambung mengenai bagaimana kita menghadapi tantangan waktu yang ada di sekarang ini. Penting sekali anak muda itu menyadari apa saja tantangan yang kita hadapi dengan perkembangan teknologi, tantangan-tantangan apa yang harusnya kita selesaikan dari personal kita sendiri atau hidup kita sendiri. Nah, tadi sudah disampaikan mengenai tantangan apa saja dari pemaparan yang pertama dari Bunda. Yang pertama adalah mengenai keseimbangan waktu. Tadi juga sudah disampaikan bahwa seringkali terjadi tabrakan. Di keseimbangan waktu ini perlu kita ketahui bahwa di keseimbangan waktu dengan banyaknya aktivitas, kita pastinya perlu aktif keseimbangan waktu. Kita harus mengetahui apa saja yang harus kita lakukan. Selain itu juga ada gangguan digital. Maksud di sini gangguan digital sebenarnya masyarakat Indonesia sendiri itu belum siap dengan adanya teknologi sekarang. Maka dari itu banyak sekali di kalangan mahasiswa itu banyak kita juga sudah di-spill mengenai jam tidur kita tidak teratur bukan karena apa-apa,
karena adanya digital yang tidak siap ini kita menggunakannya untuk misal banyak sekali kita bermain dengan nonton drakor atau kita scroll TikTok tanpa kita sadari waktu kita habis untuk hal itu. Kalau hal tersebut kita sukai, walaupun 4-5 jam itu terasa sangat sedikit, apalagi misal main drakor yang berepisode-episode itu sangat menurut kita sangat ketagihan dan waktu yang sangat panjang tersebut menurut kita wah kok tinggal waktunya tiba-tiba sudah jam 3 pagi nggak terasa. Nah, itu bagian dari digital sendiri. Lalu juga ada tekanan akademik dan profesional. Di sini pastinya banyak mahasiswa yang aktif organisasi. Maksudnya ketika aktif organisasi ini bukan 1-2. Selain itu juga selain aktif organisasi, pasti ada juga tuntutan tentang akademik, tuntutan IPK-nya tahu seperti apa, IPK-nya tahu berapa, itu jadi tantangan tersendiri. Walaupun kita sesibuk apapun, pastinya kita tetap tuntutan. Di sini menjadi tantangan tersendiri apabila kita tidak bisa memanajemen waktu ketika kita ikut organisasi, kita juga harus mempertimbangkan akademik kita, lalu juga misalnya juga mahasiswa yang kerja, itu bagaimana kita memanajemen waktu kita. Jadi tantangan bagi mahasiswa di era sekarang. Lalu ada juga kesehatan mental. Nah di sini dari beberapa poin sebelumnya itu mengakibatkan kesehatan mental. Apabila kita tidak siap dengan kondisi kita yang sekarang dengan tuntutan berbagai macam tadi itu bisa menjadi kesehatan mental. Ketika kita sudah terganggu kesehatan mentalnya, sudah sampai ke kesehatan mental, itu waktunya sudah sangat sulit untuk dikendalikan oleh diri sendiri. Bahkan bisa membahayakan diri kita sendiri. Oke, bisa dilanjutkan slide selanjutnya. Oke, lalu bagaimana teknik kita untuk memanajemen waktu kita dengan berbagai kesibukan, apalagi di ranahnya mahasiswa ini sangat perlu sekali bagi kita semua untuk memanajemen baik dari semester awal ataupun yang sudah aku sudah semester 6 aku sudah semester 8 bagaimana kalau aku mau manajemennya baru sekarang, apakah itu sudah terlambat? Tidak. Kita bisa aja menerapkan manajemen ini di semester apapun. Yang penting itu ada kemauan dari kita sendiri. Oke, yang pertama ada memprioritaskan apa sih kesibukan kita. Jadi yang pertama itu kita harus punya prioritas. Di prioritas ini, misal kita banyak kegiatan atau banyak organisasi. Misal tadi seperti yang disampaikan oleh materi yang pertama, pasti sering kali terjadi tabrakan jadwal, sering kali terjadi tabrakan kegiatan gitu. Nah, kita pertimbangkan mana prioritas kita. Ketika saya tidak ada di kegiatan tersebut, akan berjalan lancar tidak? Ketika saya di kegiatan tersebut kok tidak ada dan kegiatan tersebut berjalan lancar, oke, itu tidak apa-apa. Apabila kita tidak ada di sini, terus kegiatan tidak berjalan lancar, berarti kita harus memprioritaskan yang kita sangat dibutuhkan. Untuk yang selanjutnya ada time blocking, di mana time blocking ini kita memanfaatkan waktu-waktu atau kita memanajemennya dengan misal jam segini sampai jam segini kita mau ngapain. Misal kita banyak dari pagi sampai siangnya kita sibuk kuliah dari jam berapa sampai jam berapa, misal dari jam 7 sampai jam 12 kita kuliah. Oke, di manajemen seperti itu. Selanjutnya di jam 1 dari jam 12 sampai jam 1 kita gunakan buat istirahat, sholat, maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Lalu selanjutnya kita bisa gunakan dengan misal ikut organisasi dari jam 1 sampai jam 3. Lalu selanjutnya di sore kita gunakan buat kerja. Jadi harus di manajemen dengan melakukan waktu-waktu yang emang benar-benar kita lakukan saat itu. Tujuannya supaya apa? Supaya kita dalam sehari-harinya, kita dalam satu hari itu tidak semena-mena kita mau ngapain, tapi sudah kita jadi waktu itu kita mau ngapain aja. Oke, selanjutnya di bawah dari teknik. Jadi di teknik ini itu ada jeda buat istirahatnya. Bisa kita kuliahnya dari jam 7 sampai jam 12. Kita nggak mungkin kuliah dari jam 7 sampai jam 12 itu tanpa istirahat. Misal dari jam 7 sampai jam 8 kita kuliah, kita ada di kelas, tapi di dalam kelas itu kita ada jeda. Ya istirahatnya misal kita bisa bawa air minum. Buat apa? Supaya kita tetap fokus di perkuliahan tersebut. Kita misalnya istirahatnya senderan. Kan di dalam kelas kita tidak serta-merta
selama di perkuliahan itu kita paham belajar terus atau kita tidak. Jadi adanya jeda beberapa menit beristirahat supaya otak kita itu tidak kaku, fokus kita hanya materi itu aja. Yang selanjutnya ada rilis. Ini kita bisa nulis, bisa dimanfaatkan juga di time blocking. Tadi di time blocking itu kan kita menetapkan tentang waktu-waktunya, di jam berapa aja kita mau ada kegiatan, itu sekali dibuat list. Kalau kita cuma angan-angan jam begini kita ngapain, jam segini kita ngapain, orang manusia pasti ada lupanya. Dan memang angan-angan tidak tertulis itu pasti kita ada lupanya. Nah, kalau misalnya kita lupa dan jadwal itu penting, akhirnya memberatkan, kan itu yang bisa berefek kepada kita sendiri. Maka perlu juga adanya tulis atau kita membuat tulisan. Jadi sini mau ngapain itu benar-benar dibuat tulis. Yang kedua adalah set specific goals. Jadi di list tadi itu harus punya tujuan yang jelas. Misalnya di kuliah tadi harus sudah dibuat list jam berapa dan mau apa ya, tujuannya apa. Jangan sampai ini kebiasaan mahasiswa mengenai waktu. Misal udah dijadwalin jam 7 sampai jam 8.40 sampai kegiatan ini. Karena kebiasaan mahasiswa yang kurang menghargai waktu ini jadinya molor. Dan tujuannya di sini belum jelas. Tujuannya harus ditentuin. Tujuannya buat apa? Nyelesainya apa? Misalnya ada kegiatan kelompok nih jam 7 sampai jam 8.40. Oke, berarti tujuannya seperti itu. Jadi dilaksanakan ini tujuannya. Benar-benar ada tujuan yang spesifik, tujuan yang jelas. Ada jam tersebut ngapain? Lalu ada berjenis simulasi atau dimanfaatkan waktu yang tadi sudah dibuat itu bukan hanya dibuat aja, tapi benar-benar dilakuin, benar-benar mulai dilakuin dari membuat tulisan, membuat prioritas mana yang perlu diprioritaskan. Ini bisa next slide. Oke, dengan adanya perkembangan teknologi, kita jangan mau dipermainkan oleh teknologi. Harus bisa memainkan teknologi ini dalam memanajemen waktu kita. Ini ada beberapa, ada 10 kegunaan atau mengintegrasikan teknologi ini supaya kita bisa memanfaatkannya untuk memperbaiki waktu kita, untuk manajemen waktu sehari-hari kita. Yang pertama ada aplikasi kalender digital. Ini juga sudah disebut pada materi yang pertama mengenai kita bisa menggunakan kalender digital itu. Tujuannya buat apa? Misal kita sudah dikasih jadwal organisasi ataupun di bidang akademik tanggal segini di tanggal digital tersebut kita bisa setting pada tanggal tersebut, misal dibuat amalan atau dibuat pengingat, itu juga bisa supaya lebih tertata 1 minggu atau dalam minggu tersebut kan kiranya apa aja. Yang kedua ada aplikasi manajemen tugas. Nah, pastinya di mahasiswa ini sendiri tidak lepas dari tugas. Seringkali saking banyaknya tugas, kita sampai lupa kita mau mengerjakan tugas yang mana dulu. Nah, di aplikasi ini kita bisa menggunakan aplikasi tugas. Aplikasi tersebut biasanya digunakan untuk manajemen tugas apa aja yang bisa membantu kita atau tugas apa aja yang sudah diberikan kita. Yang ketiga ada teknik monitoring digital. Jadi di monitoring digital akan melaporkan waktu dari kita belajar atau kita bekerja. Di situ dikasih selama waktu untuk istirahat. Di aplikasi ini juga ada namanya Perfect, di mana aplikasi Perfect ini misal sudah waktunya kita itu bisa disetting. Misal kita belajarnya berapa menit, misal 25 menit, bisa disetting. Nanti kalau aplikasi ini bakal mengingatkan kalau ini udah waktunya selesai belajar, ini udah waktunya selesai bekerja. Dan selanjutnya ada awal bantu produktivitas dalam produktivitas kita sehari-hari. Tentunya selain kita punya teman yang saling mengingatkan, kita juga bisa memanfaatkan teknologi dengan menggunakan aplikasi juga. Jadi di mengintegrasikan teknologi dalam manajemen waktu ini lebih ke memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang memang sudah ada. Kita bisa membantunya dengan restrict time. Itu bisa membantu kita dalam produktivitas kita sehari-hari. Waktu kita mau ngapain aja, itu bisa dijadwalkan ke aplikasi tersebut.
Lalu pengingat dan notifikasi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya karena tujuan dari integrasinya sebelumnya juga sama sebagai pengingat kita, sebagai membantu kita supaya waktu kita itu lebih tertata. Ada juga pengelolaan email. Jadi di pengelolaan email lebih spesifiknya itu bukan di waktu aja, tapi mengenai tugas-tugas kita. Ada aplikasi kolaborasi tim, terus juga ada aplikasi pembatas gangguan. Jadi apa aja mengenai masalah kita dalam sehari-hari itu kita juga bisa dibantu atau dimanajemen waktu kita dengan aplikasi-aplikasi. Ada juga alat pembantu jadwal. Jadi di alat pembantu jadwal ini jadwal kita sehari-hari atau selama 1 minggu atau 1 bulan pun bisa kita sudah punya jadwal sudah tertata, itu juga bisa dibantu dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Jadi kesimpulannya, walaupun dengan adanya teknologi ini akan menjadikan kita semakin tidak tertata waktu kita. Bahkan kita harus bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi teknologi-teknologi yang ada itu untuk membantu kita dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dalam bersiswa, dalam bekerja, atau dalam belajar. Kita harus pandai memanfaatkan tersebut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan mengenai manajemen strategi yang dapat kita paling tidak ada yang dapat kita gunakan dalam keseharian kita. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Wah, keren sekali ya teman-teman. Oke, tadi kita sudah mendapatkan begitu banyak pengetahuan baru dari para narasumber kita. Hari ini saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber. 3 orang penanya terlebih dahulu, saya persilahkan. Baiklah teman-teman sekalian, yang dapat kita simpulkan pada seminar kali ini pentingnya untuk mengatur waktu dalam berorganisasi dan berkuliah. Akhirnya kita telah selesai pada diskusi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan teman-teman semua yang telah antusias dalam seminar kali ini. Tidak lupa saya apresiasi setinggi-tingginya untuk narasumber kita yang telah berbagi ilmu kepada kita sekalian. Baiklah, saya Lutfia Saidatul Fitri selaku moderator seminar kali ini pamit undur diri. Sesi selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber dan moderator atas pemaparan materinya. Marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi kepada pembicara dan memberikan kita pada hari ini. Menuju acara selanjutnya, yakni doa yang akan dipimpin oleh Saudari Fadilah Khairunisa. Kepadanya kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyata fi jasadi wa ziyadata fi 'ilmi wa barakata fi rizqi wa tawbata qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwi 'alaina fi sakaratil maut wa minna minan nar wal 'afwa min al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadah doa al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya acara seminar Navigating the Digital Era Broadcasting and Time Management for Today's Job yang dengan lancar dan sukses. Terima kasih pada semua pihak yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara ini, baik narasumber, panitia maupun seluruh peserta yang berbahagia. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk berbagi dengan kita semua. Kepada panitia, terima kasih atas kerja keras dan dedikasinya dalam mempersiapkan acara ini, dan kepada seluruh peserta, terima kasih atas partisipasinya yang aktif.
Sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan Sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur atas ilmu dan pengalaman yang telah diperoleh pada hari ini. Demikian acara seminar pada pagi hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan acara-acara lebih menarik dan bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.